Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 2104347 bersama rekan saya. Yang pertama Muhammad Fajar Alamdi dengan NIM 2104399 dan yang kedua Ridwanov Saura dengan NIM 2104355. Kami bertiga ingin mempresentasikan tentang tugas PJBL kasus, yaitu tentang menganalisis perbedaan laporan laba rugi perusahaan. Untuk bab pertama akan disampaikan oleh Saudara Ridho. Kepada Saudara Ridho dipersilakan. Perusahaan adalah tempat memproduksi barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Terdapat jenis-jenis perusahaan di Indonesia. Dilansir dari buku hukum perusahaan oleh Handri Raharjo, mulanya istilah perusahaan disebut sebagai pedagang. Namun seiring dihapusnya pasal 2 sampai pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, istilah pedagang dihapus dan diganti dengan perusahaan. Perusahaan berfungsi untuk menggerakkan perekonomian suatu negara. Pasalnya, perusahaan menyerap tenaga kerja untuk memproduksi suatu barang atau jasa agar bisa dijual ke masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan. Perusahaan juga didefinisikan sebagai organisasi berbeda hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Perusahaan banyak macamnya, tergantung dari bidang yang ditekuninya. Macam-macam perusahaan tersebut contohnya adalah perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, perusahaan asuransi, perusahaan pertambangan, perusahaan perhotelan, perusahaan konstruksi, perusahaan perbankan, dan masih banyak lainnya. Setiap perusahaan, terutama perusahaan yang sudah dikenal banyak orang, pasti memiliki yang namanya laporan keuangan. Secara umum, laporan finansial atau laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Mengingat pentingnya hal itu, maka laporan ini harus dibuat dengan tepat, cermat, dan diperlukan pertanggungjawaban yang diserahkan secara mutlak kepada orang yang berkompeten di bidangnya, seperti seorang akuntan. Dia yang harus mempresentasikan laporan yang telah dibuatnya dengan detail di depan para stakeholder yang biasanya ini dilakukan pada saat evaluasi kinerja keuangan tahunan. Laporan keuangan terdiri dari 5 jenis laporan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Lalu ada laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perbedaan dari laporan laba rugi dari perusahaan manufaktur, perusahaan pertambangan, perusahaan asuransi, perusahaan perbankan, perusahaan perhotelan, dan perusahaan konstruksi. Contoh laporan laba rugi perusahaan. Berikut merupakan contoh laporan laba rugi dari berbagai perusahaan yang memiliki bidang berbeda. 1. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur, seperti PT Gudang Garam Tbk. Adapun laporan usahanya seperti ini. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi dari PT Gudang Garam Tbk dan entitas anaknya. Dalam laporan ini terdapat akun pendapatan yang berrupiahkan 124.881.266 dan biaya pokok penjualan 110.608.655. Laba brutonya 14.272.611. Pendapatan lainnya 236.677. Beban usaha 7.159.938. Beban lainnya 4.303. Laba rugi kurs bersih
16.718. Dapat laba usaha 7.361.765 dengan beban bunga 74.919. Laba sebelum pajak penghasilan 7.286.846. Beban pajak penghasilan 1.681.525 dan laba 5.605.321. Penghasilan komprehensif lain, pos-pos yang tidak akan pernah direalisasikan ke laba rugi. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti 209.121. Beban manfaat pajak penghasilan atas penghasilan komprehensif lain 46.007. Total penghasilan komprehensif lain 163.114. Total penghasilan komprehensif 5.768.435 rupiah. Laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 5.605.315 rupiah dan kepentingan non pengendali 6 rupiah. Dan dengan total 5.605.321 rupiah. Total penghasilan komprehensif yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rupiahnya 5.768.429 rupiah, kepentingan non pengendali 6 rupiah, dengan total 5.768.435 rupiah. Laba per saham dasar dan dilusian dalam rupiah penuh 2.913. Yang kedua adalah laporan laba rugi perusahaan pertambangan seperti PT Pertamina. Terdapat penjualan dan pendapatan usaha lainnya. Akunnya seperti penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas, bumi, dan produk minyak dengan rupiah 39.299.380. Penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi, dan produk minyak 8.310.980. Penggantian biaya subsidi dari pemerintah 5.116.532. Imbalan jasa pemasaran 9.533. Pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya 4.746.187 rupiah. Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan 57.482.612 rupiah dan pendapatan sewa 26.181 rupiah. Jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya 57.508.000 rupiah 793. Beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya. Beban pokok penjualannya 41.065.400 rupiah. Beban produksi hulu dan lifting sebesar 5.434.548 rupiah. Beban eksplorasi 234.793 rupiah. Beban dari aktivitas operasi lainnya 2.813.423 rupiah. Jumlah beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya sebesar 49.548.164 rupiah. Laba brutonya 7.960.629. Terus dikit, Son. Pada laporan kali ini terdapat laba bruto sebesar 7.960.000 rupiah dan beban penjualan pemasaran 9.766 rupiah. Beban umum dan administrasi sebesar 2.095.960 rupiah. Laba rugi selisih kurs neto 37.589. Pendapatan keuangan 587.867 rupiah. Beban keuangan 995.974 rupiah. Bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama 153.002 rupiah. Beban lain-lain neto 749.000 rupiah. 749.484 rupiah. Total 3.965.726 rupiah. Laba sebelum pajak penghasilan
Rp3.994.903. Beban pajak penghasilan neto Rp1.756.354. Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba merging entities yaitu Rp2.238.549. Jumlah penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan setelah efek penyesuaian penghasilan komprehensif merging entities Rp2.354.815. Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba merging entities yaitu Rp2.238.549. Adapun laba rugi tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba merging entities yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2.445.658. Kepentingan non pengendali Rp192.891 dengan total Rp2.238.549. Jumlah penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan setelah efek penyesuaian penghasilan komprehensif merging entities Rp2.354.815. Jumlah penghasilan atau rugi komprehensif lainnya tahun berjalan sebelum efek penyesuaian penghasilan komprehensif merging entities yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah Rp2.181.410. Kepentingan non pengendali Rp173.405 dengan total Rp2.354.815. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fajar. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi perusahaan asuransi BRI Life. Akun yang pertama itu adalah akun pendapatan premi yaitu Rp3.636.900. Premi reasuransi Rp122.898. Penurunan kenaikan CABY BMP Rp16.382.056. Jumlah pendapatan premi neto yaitu Rp3.496.728.61. Hasil investasi Rp377.784.784.38. Pendapatan lain Rp27.680.11. Dan jumlah pendapatan yaitu Rp3.902.193. Selanjutnya ke akun beban yaitu yang pertama ada beban asuransi klaim dan manfaat yaitu klaim dan manfaat dibayar yaitu Rp1.661.237.45. Yang kedua yaitu klaim penembusan unit Rp745.378.71. Klaim reasuransi yaitu Rp62.752.32. Kenaikan penurunan cadangan yaitu Rp866.145. Selanjutnya itu kenaikan penurunan cadangan Rp32.554.2. Jumlah beban klaim dan manfaat kenaikan penurunan cadangan atas yaitu saldonya 0. Jumlah beban klaim dan manfaat yaitu Rp3.142.534. Selanjutnya biaya akuisisi. Beban konsumsi tahun pertama yaitu Rp43.193. Yang kedua beban komisi tahun lanjutan Rp309. Untuk total laba rugi perusahaan asuransi BRI Life yaitu Rp152.156.
Dan selanjutnya yaitu laporan laba rugi perusahaan perbankan Bank BCA. Dan seperti inilah bentuk laporan laba ruginya dihitung dalam miliar rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu adalah laporan laba rugi perusahaan perhotelan PT Patra Jasa. Dan seperti inilah pemaparan dari laporan laba rugi dari PT Patra Jasa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari presentasi ini. Yang keenam, laporan laba rugi perusahaan konstruksi PT Adikarya. Seperti ini bentuk laporan laba rugi dari PT Adikarya. Selanjutnya pembahasan analisis perbedaan laporan laba rugi. Setelah mengetahui laporan laba rugi dari perusahaan manufaktur, perusahaan pertambangan, perusahaan asuransi, perusahaan perbankan, perusahaan perhotelan, dan perusahaan konstruksi, sekarang saatnya menganalisis apa saja yang terdapat dalam laporan laba rugi tersebut dan membandingkan perbedaan laporan laba rugi tersebut antara satu sama lain. Yang pertama dari analisis laporan laba rugi PT Manufaktur PT Gudang Garam. Pada laporan laba rugi PT Gudang Garam, akun-akun yang ada di dalam laporan ini biasa seperti yang ada di dalam laporan laba rugi pada umumnya, seperti akun pendapatan atau penjualan, akun biaya pokok penjualan, akun pendapatan lainnya, beban usaha, beban lainnya, dan akun-akun lain sebagainya. Yang unik dari laporan laba rugi ini yaitu pada bagian pos penghasilan komprehensif lainnya, yaitu ada akun yang bernama pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti. Mungkin akun ini juga ada di laporan laba rugi perusahaan yang lainnya. Tetapi sejauh ini kami baru menemukan akun ini ada di dalam laporan laba rugi ini. Biasanya untuk perusahaan gudang garam, kalau dijabarkan akun pendapatannya, pasti terdapat akun penjualan rokok di dalam negeri dan akun penjualan rokok di luar negeri. Yang kedua, analisis laporan laba rugi perusahaan pertambangan, yaitu PT Pertamina. Laporan laba rugi Pertamina ini menurut kami cukup unik. Pasalnya, perusahaan ini menjabarkan jenis penjualan usahanya secara detail. Contohnya yaitu akun penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi, dan produk minyak. Dan juga akun penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi, dan produk minyak. Hal ini cukup wajar karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak. Di bagian beban, ada akun beban eksplorasi. Beban ini merupakan beban yang digunakan untuk melakukan eksplorasi terhadap tempat yang strategis untuk menjadi tempat kilang minyak. Dan di bagian kompresif lainnya, ada akun kurs neto ke mata uang asing. Laporan ini wajar saja memiliki akun ini karena mereka tidak hanya menjual minyak di dalam negeri saja. Mereka juga menjual minyak mereka ke negara lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Yang ketiga, laporan laba rugi perusahaan asuransi BRI Life. Di dalam laporan laba rugi BRI Life ini pada umumnya berisi akun-akun yang berhubungan dengan asuransi, karena memang bidangnya di bidang asuransi. Contoh akun itu adalah pendapatan premi reasuransi, penurunan CAPY-PMB, investasi, dan lainnya. Di bagian beban terdapat beberapa akun yang menurut kami cukup unik dan biasanya memang berada di laporan keuangan asuransi. Contohnya yaitu akun klaim dan akun beban komisi. Yang keempat, laporan laba rugi perusahaan perbankan, yaitu Bank BCA. Pada laporan ini menurut kami biasa saja karena seperti laporan laba rugi pada umumnya. Hanya saja ada beberapa akun yang menjadi karakteristik dari laporan keuangan perbankan. Contohnya yaitu akun pendapatan bunga bersih, pendapatan bunga syariah, dan beban bunga syariah. Yang kelima, laporan laba rugi perusahaan perhotelan, yaitu PT Patra Jasa. Pada laporan laba rugi PT Patra Jasa, setelah kami lihat, tidak ada hal yang unik atau hal yang membedakan laporan laba rugi ini berbeda dengan laporan laba rugi perusahaan lainnya. Akun-akun yang terdapat di dalamnya yang biasa muncul dalam laporan laba rugi pada umumnya. Tidak dijelaskan bahwa adanya pendapatan atas penginapan tamu hotel atau yang lainnya. Dan yang terakhir, laporan laba rugi perusahaan konstruksi, yaitu PT Adikarya. Pada laporan rugi PT Adikarya juga tidak ada hal yang menarik atau hal yang menjadi karakteristik perusahaan konstruksi ini. Isi akun-akunnya yaitu akun penjualan, beban, pajak, dan lainnya yang seperti pada umumnya. Biasanya untuk laporan laba rugi perusahaan konstruksi, biasanya ada akun yang menjadi karakteristik dari perusahaan konstruksi, seperti akun pendapatan atas jasa konstruksi, jika akun pendapatannya dijabarkan, dan akun lainnya.
Selanjutnya penutup. Dari analisis terhadap beberapa laporan laba rugi perusahaan yang telah kami analisis, setiap perusahaan pasti memiliki ciri khas dari laporan keuangannya masing-masing. Ciri khasnya tersebut bisa berupa akun-akun unik yang menjadi aktivitas perusahaan mereka masing-masing. Dimulai dari perusahaan manufaktur, biasanya ciri khasnya yaitu ada pada akun bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Untuk perusahaan pertambangan, khususnya seperti Pertamina yang telah kami analisis tadi, terdapat akun yang berhubungan dengan minyak dan eksplorasi. Untuk perusahaan asuransi, kebanyakan akun yang terdapat di dalamnya yaitu segala hal yang berhubungan dengan asuransi. Contohnya saja premi. Untuk perusahaan perbankan, ada akun-akun bunga dan hal-hal yang berhubungan dengan syariah. Untuk perusahaan perhotelan, pastinya segala hal yang berhubungan dengan hotel, seperti pendapatan dari penginapan tamu hotel dan beban pegawai pembersih kamar hotel. Dan yang terakhir untuk perusahaan konstruksi, biasanya ada akun pendapatan konstruksi dan beban kerugian atas konstruksi. Sekian dari presentasi kami bertiga. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.